Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan PNS ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi yang akan membagikan informasi berkisaran tentang peningkatan kesejahteraan pensiun ya, melalui upaya DPR RI bersama PT Taspen, PT Asabri, serta dari Kementerian Keuangan ya, yang sedang terus mengebut penyusunan perubahan skema pensiunan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Silakan simak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Dua problematika di dalam pengelolaan. Pertama adalah problematika pelayanan, kualitas pelayanan dan penggunaan dana pensiun, termasuk penyaluran dana pensiun. Yang kedua, problematika investasi dana pensiun, dana yang ada di Taspen. Jadi ada dua, ini kelompok pertama. Nah, di kelompok pertama ini barangkali Pak Prima perlu kita mendapatkan penjelasan tambahan tentang rencana perubahan skema ini, karena skema yang lebih simple, karena mungkin adanya program digitalisasi sistem pembayaran yang direncanakan oleh Kemenkyu terhadap pensiunan ASN ataupun TNI dan Polri, sehingga akan memberikan layanan yang lebih efisien. Nah, ini proses pembayarannya kita perlu mendapatkan penjelasan. Salah satunya adalah pemanfaatan penggunaan penyaluran dana itu melalui perbankan. Selama ini kita ingin mendapatkan penjelasan berapa banyak bank himbara yang digunakan, berapa banyak bank swasta yang digunakan, dan apakah ada bank asing yang juga digunakan oleh PT Taspen misalnya dalam melakukan pembayaran pensiun terhadap ASN dan TNI dan Polri ini. Ini perlu di Taspen untuk bisa memberikan penjelasan, dan atas dasar apa jika seandainya ada bank asing yang digunakan. Kemudian klaster kedua, positioning kelembagaan, peran dan fungsi. Jadi positioning kelembagaan, kalau melihat aktivitas utama Taspen sebagai penyaluran dana, tadi bisa disimplifikasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Berarti peran itu bisa kemudian didiskusikan lebih mendalam, mana lebih efektif buat penerima manfaat. Kemudian sistem dan pemeliharaan data pensiun. Nah, di Kementerian Keuangan saya kira mungkin itu belum memiliki. Ini bisa tetap di Taspen. Pelayanan manfaat program. Nah, manfaat program apa saja? Layanan di saat pensiun apa saja yang selama ini PT Taspen sudah lakukan? Ya, baik bagi keluarga yang sudah meninggal, penerima manfaat yang sudah wafat, maupun keluarga yang ditinggalkan, atau musibah atau kejadian yang dialami oleh penerima manfaat selama ini. Kemudian mekanisme pengumpulan iuran pensiun. Nah, ini peran dan fungsi. Lalu kemudian pelaporan bertanggungjawaban, sehingga peran, fungsi, dan positioning kelembagaan. Kalau Taspen ternyata terjadi abuse of power, misalnya yang dialami penyalahgunaan investasi fiktif, maka jangan salah jika seandainya ke depan Taspen kita evaluasi positioning kelembagaannya. Kenapa? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 2023 di P2SK pasal 190 betul. Di dalam penjelasan disebutkan Taspen, tetapi tidak disebutkan positioning sebagai BUMN. Bisa saja dia dirubah positioning kelembagaannya ke BLU.
menjadi badan layanan umum yang mungkin lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan terhadap ekosistem ASN kita yang sudah pensiun, TNI dan Polri termasuk Asabri misalnya. Ini perlu kajian lebih mendalam Pak Prima menyangkut positioning kelembagaan. Tetapi dari fungsi dan peranan memang kita melihat Taspen masih diperlukan untuk masa mentransformasi ini. Cuma tolong, catatan penting yang klasifikasi yang ketiga adalah kepercayaan publik. Karena ada penghimpunan dana yang dilakukan dan ada penempatan investasi, lalu kemudian ada penyalahgunaan dana dari hasil penghimpunan itu terhadap investasi fiktif yang kemudian menurunkan kepercayaan. Nah, ini yang kita tidak bisa toleransi ke depan. Sehingga kenapa Kemenkyu perlu memberikan atensi sistem pembayaran ini? Karena tadi ada belum terlihat sinergi yang optimal antara Taspen dan Bank BUMN atau dengan BUMN yang terkait atau dengan Kementerian Keuangan dalam memberikan simplifikasi terhadap sistem pembayaran dan monitoring terhadap investasi yang dilakukan. Sehingga terjadilah penyalahgunaan dana hasil pengumpulan iuran pensiun tersebut. Yang terakhir pimpinan, yang saya ingin sampaikan bahwa betul kita perlu memastikan kembali bahwa jaminan sosial PNS sebagaimana tujuan pendirian Taspen harus terus dipastikan keberlanjutannya, yaitu tabungan hari tua, lalu kemudian untuk dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan program asuransi terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, pengelolaan dana strategis, mengelola iuran PNS ini secara profesional ini yang kemarin terdistorsi dan menurunkan kepercayaan. Karena itu, kami ingin menyampaikan supaya Taspen melengkapi bahannya hari ini tentang data kerugian dan aliran dana kerugian dari 200 miliar dari total 1 triliun yang diinvestasikan melalui 4 perusahaan, ya, misalnya PT IIM, PT PSI, PT PS dan PT SMI. SM itu mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, ini kemudian harus dilengkapi dan juga diberikan pelaporan sehingga Taspen yang didirikan yang pada bulan Juli, yang didirikan sejak puluhan tahun yang lalu bisa kembali kepada tujuan, fungsi, dan peranan yang diharapkan. Kemudian Pak Prima, saya memberi catatan beberapa poin yang selama ini diperankan oleh PT Taspen yang harus kita jujur mengatakan bahwa melayani pensiunan ini dengan program peningkatan kapasitas wirausaha. Menurut PT Taspen ada programnya, tetapi tolong juga dijelaskan di dalam materi ini. Di mana, kapan, dan siapa penerima manfaatnya. Lalu kemudian juga pensiun dikelola bersama BKN. Perannya BKN sebagai badan kepegawaian negara yang mengelola administrasi seluruh kepegawaian ASN itu pengintegrasiannya Pak Prima seperti apa? Kalau seandainya dilakukan simulasi sistem pembayaran digitalisasi terhadap pensiunan itu. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan bunga hutang. Jadi ada bunga, saya sebutnya kewajiban pemberi kerja yang belum dibayarkan, Pak Prim. Nah, demikian ya. Demikian Bapak Ibu, desakan dari Komisi 11 DPR RI ya kepada PT Taspen dan Asabri agar segera mengubah ya skema ini bersama DPR RI agar pembayaran
THT-nya lebih besar dan peningkatan kesejahteraan untuk para anggota pensiunan ya. Untuk pelayanan sudah dapat pujian ya dari Komisi 11. Namun peningkatan investasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi para pensiunan ini yang belum dijalankan dengan benar. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, PT Taspen dan Asabri ya bersama Komisi 11 DPR RI ini bersinergi untuk bekerja sama bagaimana menyusun segera ya PP mengenai skema pensiunan yang baru ya agar bisa menjamin pensiunan bisa sejahtera. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.